Halo semuanya. Jadi series kali ini tuh sebenarnya buat gue refleksi diri sih sebenarnya. Gue mau refleksi diri dan ini gue pengen melakukan kebiasaan ini untuk setahun ke depan. Well, apa yang bisa gue dapetin? Jadi intinya nanti gue bisa nonton video ini lagi. Apa yang udah gue lakuin? Apakah gue benar-benar udah mulai berkembang? Ya seharusnya sih gue harusnya tiap hari harus berkembang ya. Pengennya sih kayak gitu. Jadi ada 2 poin sebenarnya yang pengen gue lakuin di sini. Gue pengen refleksi diri sama gue pengen belajar buat storytelling. That's it. Perkenalkan, nama gue Rizky Raffiadi. Sekarang umur gue 23 tahun. Sekarang tanggal 20 Januari, dimana ini di recording, which mean about 4 months I'm going to be 24. Lucu deh kalau misalkan gue baca manganya Great Teacher Onizuka. Ada scene-nya dia di mana lagi sama sahabatnya naik motor. Dia ngomong, "Then one day I wake up and I'm 22. Suddenly we're a couple of adults." Dia bilang. Well, hari ini gue mau refleksi diri. Sebenarnya gue pengennya itu tiap hari gue refleksi diri apa yang udah gue lakuin hari itu. Cuman karena gue baru bikin videonya hari ini, mungkin yang gue inget-inget aja yang kemarin-kemarin kali ya. Kita bikin summary dari 1 sampai 20 Januari. Apa aja yang udah gue lakuin yang gue inget. Nah itu kenapa. Oh, dan satu lagi berarti gue mau mengingat setiap momen di hari itu. Jadi mendingan gue taruh di YouTube aja yang servernya udah gede banget. Ya gak? Jadi gue bisa naruh di situ. Ya emang gue upload juga sih, tapi ya as long itu gratis ya gak sih? Gak bayar kan harusnya. Kita mulai dari 1 Januari. Yang gue inget ya, 1 Januari itu gue date sama Sharky ya. Malam gue pergi, gue nonton Avatar. Habis itu pas udah mulai sore, mulai malam, waktu itu gue ngebir. We talk about things a lot from there. Well, sebelumnya sih di akhir 2024, di akhir 2025 gue itu sakit sampai 39 derajat, I guess. Gue di situ benar-benar kayak, oh, ini kayak benar-benar what a year. 2025 tuh benar-benar kayak what a year gitu loh. Been through a lot of things. I've learned so many things. Dari pemikiran, dari segi, wah banyak banget. Gue bingung sampai mau ngomong apa. Soalnya sejujurnya gue bener sampai yang buntu banget gue mau ngapain waktu itu. Tapi alhamdulillahnya, kalau kata lagunya The Sacred Soul kalau gak salah, yang Get up now, place your feet on solid ground, dia bilang. Oh ya, sebelumnya gue juga lari. Itu ngebantu gue banget sih lari tuh. Bikin kepala gue jadi jernih. Berat badan gue turun. Gue merasa lebih sehat dan lain-lain waktu itu. Tapi ternyata gue di tahun 2025 akhir, gue nyebutnya 2024 mulai. 2025 akhir tuh gue jatuh sakit, dan yang itu mungkin bisa dibilang kayak titik balik kali ya. Boleh gak sih gue cerita dulu sebelumnya gitu? Gue mau shout out buat teman-teman gue, orang-orang terdekat gue, keluarga, saudara, siapapun itu. Ya intinya gue terima kasih banget. Gue selalu bersyukur ya Tuhan, ya Allah, ya Rob. Bersyukur banget gue di masa-masa kayak kemarin gitu banyak banget di sekitar gue yang baik banget gitu loh. Jadi
senang gitu loh buat teman-teman gue yang udah ngasih kerjaan dan lain-lain gitu. They help me a lot buat moral boost gue, buat ya everything lah. Gue gak tahu kalau gue punya orang-orang terdekat gue ini gue kayak gimana kan pannya, cuman gue selalu bersyukur akan hal itu gitu loh. Ya gue gak tahu sih refleksi diri atau emang cuman cerita aja, cuman mungkin gue bisa bilang ini cerita dan refleksi diri kali ya. Ya jadi kita cerita aja kali ya. Dari awal Januari gue itu ada cerita lumayan lucu sebenarnya. By the way, gue kelar kuliah itu tahun lalu. Gue selalu menganggap wisuda itu akhir perjalanan gitu ya. Bukan akhir jalan, maksudnya akhir akademik. Soalnya kalau di ijazah itu tanggal Agustus gitu loh. Gue menganggapnya kalau gue itu kelar kuliahnya itu pas wisuda, which is itu November. Ya udah setahun lebih ya. Gue pengangguran udah setahun lebih. Gue nganggur. Ya selama setahun ini gue nganggur, gue terus apply kerja gitu loh. Terus ini nyambung ke cerita gue, soalnya di masa-masa ini nganggur ini gue selalu apply kerja sampai dimana di pertengahan tahun gitu ya, enggak deng, di akhir tahun sekitar November gitu. Akhirnya waktu itu gue nanya teman gue namanya Dew, ada loker nggak, ada lowongan nggak di tempat kerja lo, gue nanya kan. Terus dia bilang, by the way gue dipanggil Singa. Terus dia bilang, ada nggak nih departemen gue lagi nyari. Dia bilang, gue langsung apply lah. Udah tuh gue udah masukin ke tempat kerjanya, udah sampai interview. Kurang lebih dari bahasa, gue nggak tahu ya, gue bukan pasar bahasa tubuh, tapi dari cara ngobrol dan lain-lain rasanya mungkin mereka cocok atau gue cocok kali ya. Dari cara ngobrol, dari cara ya semuanya lah waktu interview. Waktu itu udah sampai user interview soalnya. Dan dari raut mukanya sih kurang lebih mereka suka gitu loh. Karena kurang lebih juga waktu itu kayaknya mereka lumayan urgent untuk nyari kandidat gitu ya. Abis itu gue di ghosting sekitar 2 bulan. Gue nanya mulu, gue follow up mulu, sampai akhirnya ternyata gue itu coba ya gue lihat dulu, gue ditolak. Ya intinya gue ditolak. Sempet kesel sih, soalnya waktu itu gue September, di bulan September gue nge-apply ke kerjaan itu, dan ya akhirnya gue ditolak. Sempat kesel sih, soalnya sempat udah ada penawaran angka gitu loh, dan menurut gue di penawaran angka itu yang di situ waktu itu gue udah setuju. Cuman ada beberapa hal yang kayak harusnya gue kayaknya minta offering letter deh buat waktu itu biar jelas gitu. Cuman ternyata emang nggak disetujuin lah akhirnya. Soalnya ini bakal nyambung ke awal-awal Januari gue. Ini awal banget dan yang gue kira 2025 itu udah akhir dari penderitaan. Bukan penderitaan sih. Menurut gue ini bukan penderitaan, ini adalah masa belajar gue. Ya astagfirullahaladzim. Bukan penderitaan, astagfirullahaladzim. Enggak. Ya intinya itu emang masa-masa belajar gue 2025 the best untuk learning gitu. Tapi kalau misalkan disuruh ini lagi, ya gue nggak tahu sih. Itu Allah yang Maha Kuasa yang menentukan. Ya lanjut terus, ya intinya di event itu di tempat gue kerja lah, dan di tempat gue kerja di event itu di tempat gue nge-apply kerja, dan ternyata gue ditolak ketika gue lagi di tempat kerja itu. Padahal kalau misalkan gue mau ke kantornya tuh bisa aja kayak, woi gue diterima atau enggak sih, gue nanyain langsung aja gitu ke sana, ke tempatnya. Padahal waktu itu di situ ada teman gue. Ya lah intinya habis itu ternyata ditolak gitu kan.
Itu singkat cerita, abis gue sakit coy. Abis gue sakit yang sampai 39 derajat itu, gue tiba-tiba dikontak lagi. Rizky, kamu mau kami ada penawaran lagi nih untuk di posisi ini gitu, di posisi yang kurang lebih sama mungkin ya kalau nggak salah. Terus ya udah, akhirnya gue bilang ya boleh gitu kan. Gue dengan senang hati, gue dengan membuka gitu, soalnya gue juga waktu itu lagi emang nyari yang pengen untuk yang tetap gitu, setidaknya untuk 3 bulan sampai 6 bulan ke depan gitu loh. Itu gue di akhir Desember tanggal 28 atau 27 sebelum tahun baru gitu. Waktu itu dia ngomong sampai kayak kira-kira untuk kalau misalkan mau mulai kerjanya kapan, 2 hari lagi. Menurut gue waktu itu gue ya, menurut gue itu gue bener gue mengatakan ini. Gue nanya dua hal, kapan gue masuk kerja, kedua kontraknya bagaimana gitu. Gue nanya pertama yang kapan gue masuk kerja, dibilang 2 hari lagi, which mean gue nangkep anjrit nih orang mungkin urgent banget kali ya di apartemennya atau kayak gimana, gue gak ngerti. Urgent banget kali ya buat nyari orang. Ya udahlah, gue bilang aja, kenapa nggak di awal Januari aja, which mean kayak itu beberapa hari lagi, seminggu lagi bahkan, dan lu mungkin buat administrasi dan lain-lainnya akan lebih mudah soalnya itu awal Januari gitu kan. Dan yang kedua, habis itu gue nanya kontraknya kayak gimana gitu. Ya nanti, untuk hal itu nanti aku bakal ngabarin lagi gitu. Ya udahlah, mungkin dia harus ngomong ke atasannya dulu lagi, atau gue di approve lagi atau enggak gimana. Akhirnya gue diemin aja. Setelah itu gue ingat banget tanggal 5 Januari gue nanya, halo gimana perkembangannya, apakah ada. Dan hari Jumat waktu itu 4 hari kemudian hari Jumat gue nanya lagi, gue follow up kayak, halo gimana ada perkembangan atau enggak, sampai akhirnya dijawab dan gue ditolak lagi. Jadi gue 2 kali di PHP-in, yang udah ada penawarannya, bahkan sampai dia ngomong 2 hari lagi kerja. Itu kayak agak menyakitkan sih. Ya lumayan menyakitkan kalau dipikir-pikir, tapi waktu itu gue cepet banget untuk membalikan perasaan, kayak gue mendingan fokus ke tempat lain gitu loh. Ya itu berarti tanggal 5 Januari 6, 7, 8, ya tanggal 9 Januari. Di seminggu, berarti itu udah sekitar 2 minggu setengah yang lalu gue. Ya udahlah. Dan di Januari awal ini gue dapat kebiasaan baru dan gue pengen melakukan ini untuk konsisten. Dulu SMA itu gue sering berenang. Setiap minggu 2 atau sekali atau 2 kali gue berenang di weekdays. Sampai akhirnya COVID, terus gue pindah rumah, dekat rumah gue udah gak ada lagi tempat kolam renang. Waktu gue kuliah gue juga sempet kayak mungkin sebulan sekali atau sebulan 2 kali ya, atau sebulan 3 kali gue berenang gitu di Bandung waktu itu. Nah sekarang di awal Januari ini gue mau cheat. Ada namanya Rashid, temen gue tiap hari Sabtu itu berenang di apartemennya dia punya unit di sana, dan gue berenang di sana sama dia dan kita udah ngobrolin kayak ayo kita konsisten untuk tiap minggu ya. Jadi which mean gue udah harus seminggu sekali untuk berenang gitu. Nanti minggu depan hari Sabtu gue bakal berenang lagi. Di minggu kedua gue udah mulai apply kerja lagi ya, soalnya waktu itu jujur aja, waktu akhir 2025 itu gue lumayan ada banyak freelance ya. Gue happy banget bisa dapat freelance kayak gitu ya kan. Ya udah, waktu itu gue sempet jarang buat ngeplay, sampai akhirnya di awal Januari gue mulai ngeplay lagi. Dan juga karena waktu itu sempet terfikirkan kalau gue udah masuk nih kayaknya ke perusahaan itu, jadi gue udah ngeplay lagi gitu. Itu lumayan cukup lama tuh gue ngeplay, sampai akhirnya gue ngeplay lagi sekarang. Waktu itu sih
pikiran gue udah kemana-mana ya, soalnya gue juga lagi nge-setup yang insya Allah jadi kerjaan nantinya gitu lah, bahan buat nanti gue bakal ketemuan sama orang, dan itu insya Allah bakal jadi. Ya Allah, insya Allah jadikanlah ya Allah. Di minggu ketiga ini gue dalamin lagi tentang visibility study. Gue belajar lagi nih sama analisa regresi gue belajar lagi analisa kompetitor, gue belajar lagi financial modeling buat hotel. Jadi minggu ini sih gue belajar lumayan banyak ya, apalagi sampai waktu kemarin gue ketemu bagaimana itu ngasih analisa regresinya gitu loh. Waktu itu gue mau nyari tentang positioning hotel gitu di data sebelumnya, dan ternyata ketemu akhirnya. Gue senang banget sih di situ. Terus di minggu ketiga ini gue udah nyelesain buku Shoe Dog, Memoir by Phil Knight, orang yang bikin Nike. Itu buku sih bagus banget. Itu buku bagus banget, rekomen buat teman-teman. Gue mulai baca buku itu akhir 2024 kali ya, sampai sekarang baru 5 buku. Gue pengen banget beli buku lagi. Sebenarnya banyak banget, nyokap itu novel buku, tapi dia lebih ke novel ya. Tapi belum ada yang menarik buat gue. Paling gue pengen coba baca Laskar Pelangi kali ya, soalnya kayak seru deh. Ya gue udah ngabisin 5 buku. Salah satu tujuan gue buat baca buku itu, gak tau ya, rasanya gue begitu. Awalnya sih gue gara-gara pengen meningkatkan attention span gue. Jadi gue nggak baca TikTok, gue nggak buka TikTok mulu, gue nggak buka Instagram mulu, gue nggak buka YouTube mulu, yang kayak gitu gitulah. Dan biasakan diri untuk fokus gitu loh. Nah, dua poin itu. Ya udah, gue akhirnya udah menyelesaikan buku Shoe Dog. Itu bagus banget, banyak banget yang bisa gue petik. EFB ada satu kata-kata yang gue suka waktu itu, lo harus menguasai hutan lo, dia bilang. Waktu itu dia lagi ketemu sama jenderal yang ada di Vietnam gitu lah intinya. Wah itu bagus banget itu buku, itu bagus, rekomen. Habis itu ya gue hari ini tanggal 20 Januari, apa aja sih yang udah gue lakuin? Gue udah lakuin, ya gue bangun pagi, tapi gue sempet bablas sholat subuh. Habis itu ya melakukan hal kegiatan manusia seperti biasa, berak, makan. Habis itu setelah itu gue nyelesain pra-FS yang disuruh bikin sama bokap, dan gue bikin pra-FS itu. Gue bakal selalu berusaha untuk belajar di bidang ini, soalnya emang ini salah satu bidang yang gue minati. Masih banyak yang harus gue pelajari, cuman at least dalam financial modelingnya gue udah mulai sedikit paham. Gue nggak mau ngomong kalau gue udah paham banget. Gue selalu pengen bilang gue pengen terus belajar gitu loh. Masih banyak banget hal yang perlu gue pelajari. Kayak kemarin aja gue nge-refresh lagi analisa regresi, walaupun waktu di kuliah gue belajar, cuman gue lupa kan. Dan ternyata matematik datanya itu maksudnya karena ini waktu itu gue belajar analisa regresi itu buat skripsi, cuman karena ini diperuntukkan hal yang berbeda gitu loh, untuk research market, yang dimana waktu itu tentang harga sih. Dulu waktu itu gue skripsinya itu kualitatif. Tapi gue belajar statistika. Gue ngerti, cuman gue refresh lagi sampai akhirnya kemarin ternyata gue ketemu lagi angkanya, dan itu seru banget.
Kayaknya gue harus baca buku refleksi diri dari Unpar lagi deh. Ya segitu aja sih gue hari ini. Mungkin besok besok gue bakal bikin video lagi tentang refleksi diri gue, apa yang gue lakuin di tanggal 21 Januari. Thank you.